Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Mbak. Kabarnya Alhamdulillah. Bung Kris sehat-sehat. Alhamdulillah, tetap semangat ya. Semangat, Pak. Semangat Pak. Masih satu Mantle bulan duit. lagi. Ya. Tinggal aksi nyata, kemudian nanti ada modul KBBS kalau nggak salah. Terakhir nanti Bapak Ibu upload bukti karya. Saat ini ada yang masuk. Baik Bapak Ibu, mengawali kegiatan pada malam hari ini Tatap Maya 2 modul 2.6 supaya kegiatan malam hari ini, kegiatan Tatap Maya pada malam hari ini kita diberikan kelancaran, kemudahan dan menjadikan ladang ilmu, ladang pahala bagi kita semua. Mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Untuk berdoa dipersilakan. Berdoa diakhiri. Baik, Bapak Ibu, saya izin share screen. Ada suara ya, Pak? Ada suaranya nggak, Pak? Ada, Pak, ada. Ada, oke, baik. Baik, Bapak Ibu. Pada malam hari ini kita masuk ke modul 2.6. Setelah kemarin kita lanjutkan pada malam hari ini yaitu ke modul 2.6. Di mana dalam modul 2.6 ini Bapak Ibu kita akan membahas tentang asesmen otentik di dalam pembelajaran PJOK. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu saya menyampaikan kesepakatan bersama, kesepakatan belajar pada malam hari ini. Yang pertama menyalakan kamera, kemudian matikan mikrofon. Yang ketiga Bapak Ibu hadir seutuhnya. Kemudian yang keempat menghargai waktu bersama. Kelima memaksimalkan fitur chat. Dan keenam Bapak Ibu bisa klik raise hand ketika ingin bertanya atau ingin menguatkan pendapat dari teman-teman Bapak Ibu semua. Kemudian yang terakhir gangguan teknis bukan hal wajar, jadi karena kita tatap maya menggunakan jaringan internet, jika terjadi gangguan teknis, baik itu dengan listrik atau internet, itu merupakan suatu hal wajar dan bisa dimakluminya. Baik Bapak Ibu, demikian kesepakatan bersama, kesepakatan belajar pada malam hari ini. Pada malam hari ini Bapak Ibu kita punya waktu 2 jam pelajaran atau 90 menit. Adapun tujuan sesi pada malam hari ini ada 3. Yang pertama, peserta atau Bapak Ibu dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Kemudian yang kedua, peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubriknya. Dan yang ketiga, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Demikian Bapak Ibu tujuan dari sesi kita malam hari ini. Adapun agenda pada malam hari ini ada 4 agenda. Yang pertama nanti ada refleksi atau review hasil belajar mandiri. Kemudian yang kedua diskusi kelompok. Yang ketiga presentasi kelompok. Yang terakhir refleksi dan pesan kunci. Demikian agenda pada malam hari ini. Jadi selama 90 menit ada 4 agenda. Yang pertama refleksi atau review. Kemudian yang kedua nanti ada diskusi kelompok, yang ketiga presentasi kelompok, dan terakhir refleksi dan pesan kunci. Yang selanjutnya Bapak Ibu, refleksi atau review hasil belajar mandiri. Bapak Ibu sebelumnya
Kemarin kita tatap muka, mohon maaf, kita sudah mempelajari modul 2.1 sampai dengan modul 2.5, Bapak Ibu. Masih ingat Bapak Ibu, modul 2.1 kita mempelajari apa saja? Metode pembelajaran, Pak. Modul 2. Ya, modul 2.1 tentang apa, Pak? Tentang apa? Bapak Ibu, masih ingat? Tentang pembelajaran PJOK yang efektif, Bapak Ibu. Di mana? Ya, betul. Di mana dalam pembelajaran PJOK yang efektif ada beberapa hal yang kita lakukan kemarin dalam tatap muka. Yang pertama, kita menganalisis apa, Pak? Bu? Konten, Pak. Masih ingat? Ah, betul. Ada konten apa aja, Pak? Ada 5. Konten terus. Ya. Menganalisis konten ya. Ya. Apa aja kemarin yang dilakukan menganalisis konten tahapannya? Pertama, kita memberikan apa, Pak? Informasi terlebih dahulu ya. Balik. Nah, kemudian setelah informasi, ini penahapan konten dulu ya, Pak ya. Informasi, kemudian apa? Ekstensi, Bapak Ibu. Ekstensi disebut dengan apa, Pak? Kesulitan ya. Kemudian setelah ekstensi, yaitu penghalusan. Setelah penghalusan, dilanjutkan dengan pengulangan. Dan terakhir, penerapan. Nah, berikutnya yang tahapan yang kedua, pembelajaran yang kedua, yaitu tentang menganalisis umpan balik, di mana di dalam umpan balik ini kita selalu diajarkan dengan memberikan umpan balik yang positif. Nah, di dalam memberikan umpan balik, sekali lagi Bapak Ibu, yang diberikan umpan balik, yang diberikan koreksi mengarah kepada gerak dasar yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi tidak disarankan untuk memberikan umpan balik terhadap peserta didiknya sendiri. Ya, jadi silakan ketika Bapak Ibu mengevaluasi, memberikan umpan balik, ya dievaluasi gerak dasarnya. Misalkan ketika tangan melakukan passing bawah, tangannya diluruskan, atau misalkan bolanya didorong ke depan atas. Nah, silakan. Atau misalkan ada yang lainnya, oke, good, bagus. Nah, itu berupa umpan balik. Nah, kemudian yang berikutnya di dalam modul 2.1 yaitu membahas tentang waktu yang efisien. Di mana waktu yang efisien kita menggunakan hitungan berapa persentase kita yang tentunya ketika aktivitas geraknya aktif atau A-nya di atas 50 berarti pembelajaran sudah mengarah kepada pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu di modul 2.2 kita mempelajari apa Bapak Ibu? Masih ingat? Gerak. Oke, Strategi, gerak. Pak. Oh, strategi apa gerak, Pak? 2.2-nya kan, Pak? 2. Iya, 2.2 Bapak. Pak Hendra ya, pas siapa? Pak. Oh, Mas. Apa, Pak? Strategi mengajar, Pak. Nah, oke, kalian mungkin bisa disampaikan, Kak. Kalian apa yang dipelajari kemarin dalam strategi mengajar? Strategi masih ingat mungkin. Silakan dalam strategi mengajar ada apa aja? Yang impact sama itu, Pak. Apa? Satunya lagi apa ya? Sama gaya mengajar, Pak. Ya, gaya mengajar.
Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Konsep gerak. Konsep gerak modul 2.2 apa 2.3? Konsep gerak itu 2.3. Ntar ini saya masih ada kendala. Oke, di dalam modul 2.2 Bapak Ibu, ya kemarin kita membahas tentang strategi mengajar. Di mana di dalam strategi mengajar kita mempelajari satu yang difokuskan yaitu kepada gaya mengajar. Di dalam gaya mengajar pertama yaitu ada gaya komando, kemudian gaya latihan, gaya umpan balik, gaya inklusif, kemudian gaya penemuan terbimbing, terus gaya apa lagi Bapak Ibu yang lainnya? Hah? Ada kamar mandi. Kreatif siswa, Pak. Ya. Terus ada lagi yang lain, gaya-gaya yang lain? Lagi kamar mandi. Baik Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, mungkin review tentang materi tutup muka kemarin saya rasa cukup. Kemudian untuk materi malam hari ini yaitu 2.6, yaitu kita membahas tentang review refleksi hasil belajar mandiri, di mana pada malam hari ini kita akan membahas tentang asesmen otentik. Bapak Ibu di sini ada gambar. Harapan saya Bapak Ibu sebelum ke tatap maya sudah ya setidaknya membaca atau mempelajari modul 2.6 yaitu tentang asesmen otentik. Nah, di sini ada dua gambar Bapak Ibu. Ada tes keterampilan gerak dengan dribbling dan zigzag. Kemudian kedua, asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Jadi di dalam kedua gambar ini Bapak Ibu, ini ada dua contoh asesmen dalam pembelajaran. Satu yaitu tes keterampilan gerak dengan dribbling dan zigzag. Kemudian di yang kedua, asesmen sepak bola, materinya sepak bola. Asesmennya melalui aktivitas sepak bola. Nah, yang di mobil kan ada Pak Romi. Ada pertanyaan Bapak Ibu di sini dari kedua gambar tersebut. Menurut Bapak Ibu, gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Silakan. Silakan yang bisa menjawab, Bapak Ibu bisa raise hand. Asesmen otentik. Kalau nggak di kolom chat, Bapak Ibu silakan dituliskan mana yang termasuk asesmen otentik dari kedua gambar tersebut. Silakan Bapak Ibu bisa ngetik di sini, diberikan alasannya. Di kolom chat di sini. Nah, silakan bisa di situ Bapak Ibu. Ini ada dua gambar Bapak Ibu, silakan kalau kurang besar saya besarkan gambarnya. Halo Bapak Ibu, apakah bisa mendengar suara saya? Silahkan dituliskan dari kedua gambar tersebut. Ini kedua gambar ini Bapak Ibu, mana yang termasuk ke dalam asesmen otentik?
Apa gambar yang dribbling atau gambar yang aktivitas bermain sepak bola? Nih, Kak Angga sudah menjawab. Nah, silakan yang lainnya Bapak Ibu bisa dituliskan di kolom chat. Baru Pak Angga nih yang sudah menjawab. Kak Hendra, gambar A. Ya, otentik. Ini ada dua pendapat yang berbeda nih dari Pak Hendra dengan Pak Angga. Pak Angga menjawab yang melalui aktivitas sepak bola, kemudian Pak Hendra dengan dribbling. Yang lainnya silakan Bapak Ibu dituliskan di kolom chat. Ayo Bapak Ibu, baru dua orang yang menjawab, baru Pak Angga dengan Pak Hendra. Nah, saya pakai HP, jadi gambar nomor 1 itu Pak yang zigzag. Oh iya, bisa dijelaskan Pak alasannya Pak? Mohon izin. Sama-sama beraktivitas itu Pak. Oh gitu. Ya. Oke, baik. Ini pendapat Pak Ratman dan Pak Hendra sama, tapi berlainan dengan pendapat Pak Angga. Ayo yang lain Bapak Ibu yang tidak bisa menuliskan di kolom chat bisa menyampaikan secara langsung. Kalia gambar B. Ini sama dengan Kak Angga bahwa merupakan olahraga yang sering dilakukan siswa sehingga asesmen lebih dengan pengalaman siswa. Baru 3 orang, 4 dengan Pak Ratman. Yang lain, monggo Bapak Ibu yang belum memberikan tanggapan jawabannya. Ayo silakan Bapak Ibu. Haji gambar B, karena aktivitas bagi yang sering dilakukan peserta didik ya. Baru 5 orang, Bapak Ibu. Yang lain silakan Bapak Ibu berikan komentarnya. Yang berpendapat bahwa gambar B merupakan penilaian asesmen otentik 3 orang. Kemudian yang memberikan pendapat bahwa asesmen otentik ditunjukkan dengan dengan gambar nomor A 2 orang, yaitu Pak Ratman dengan Pak Hendra. Pak Ahmad gambar B. Pemain sepak bola ya, silahkan Pak Ahmad. Ada lagi yang lain baru 6 orang. Kak Beni, Jigjag. Itu merupakan olahraga yang sering dilakukan namun yang B lebih otentik ya. Menurut Kak Beni bahwa gambar B yang merupakan penilaian otentik. Baik Bapak Ibu, mewakili kelompok yang menjawab gambar B. Siapa yang bisa menyampaikan, Pak Angga atau siapa? Silahkan. Yang berpendapat bahwa gambar B merupakan penilaian otentik.
Siapa yang bisa mewakili? Pak Angga bisa mewakili, Pak? Halo Pak Angga, apakah mendengar suara saya? Siap, Pak. Siap, siap, siap. Oke, Gimana, Pak? oke. Terkait Nah, ini kan ada dua pendapat yang berbeda. Di sini kan ada dua gambar. Yang satu itu gambar dengan keterampilan dribbling jigja, kemudian yang kedua penilaiannya dengan melakukan aktivitas sepak bola. Nah, di sini ada dua jawaban, dua pendapat yang berbeda. Ada yang menjawab gambar B bahwa gambar A merupakan penilaian otentik, kemudian ada yang berpendapat bahwa gambar B merupakan penilaian otentik. Nah, saya minta pendapatnya dari yang menjawab bahwa gambar B merupakan penilaian otentik, bisa disampaikan Pak alasannya. menurut pribadi saya, kenapa saya memilih? Izin jawab langsung, Pak ya. Ya, jawab langsung aja. Atas jawaban izin menjawab atas kenapa secara pribadi saya memilih B. Karena dalam pelajaran PJOK lebih menekankan pada penggunaan keterampilan dalam konteks yang nyata. Dalam hal ini sudah nyata terlihat jelas di gambar yang B, Pak. Di mana di gambar B ini si guru melakukan tes keterampilan gerak dengan bermain sepak bola, mencerminkan asesmen autentik. Dengan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan gerak dalam situasi permainan yang sesungguhnya. Mungkin itu sih Pak yang bisa saya sampaikan kenapa saya memilih yang gambar B. Intinya siswa bergerak sesuai seperti nyatanya gitu Pak. Tidak terbatas geraknya. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Angga. Yang lain yang memilih gambar B merupakan penilaian otentik, ada yang bisa menguatkan? Apakah ada Bapak Ibu? Atau yang menjawab gambar A merupakan penilaian otentik? Silakan. Siapa yang bisa ini? Pak Hendra, mungkin Pak bisa menyampaikan pendapatnya Pak? Hadir Pak. Ya, silakan Pak, disampaikan Pak, kenapa Bapak bisa Bapak memilih bahwa gambar A merupakan keterampilan gerak atau keterampilan penilaian asesmen otentik? Oh, baik Pak, izin menjawab. Yang pertama saya baca pengertian izin asesmen otentik itu lebih keterampilan Pak. Jadi saya lihat gambarnya simpel aja ngambil garis besar. Kalau di gambar A itu ada kata-kata keterampilan, jadi saya pilih A Pak. Oh ya. Oke, ada lagi Pak pendapatnya? Udah Pak, cukup Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Hendra. Ada yel-yel nggak Pak Hendra? Malam ini belum Pak. Luwengnya mana luweng? Boleh. Pak Hendra biasanya jago bikin yel-yel. Belum Pak. Aku Pak Heri, ada yel nggak Pak Heri? Ini baru hadir Pak Heri. Pulang dari rumah sakit ya. Mudah kering Itu siap-siap. Oh, sakit cepat sehat aja Pak Heri, putranya. Amin, atur nuhun Pak. Ya, siap. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan pendapatnya dari kedua gambar ini. Tentunya ini kedua-duanya merupakan penilaian yang tentunya sering kita lakukan di sekolah Bapak Ibu. Sering Bapak Ibu lakukan di dalam proses pembelajaran. Nah, pada malam hari ini sekali lagi kita membahas tentang penilaian otentik. Jadi apa yang dimaksud dengan penilaian otentik? Nah, ini salah satunya sudah terlihat dari salah satu gambar tersebut, kedua gambar. Nah, yang dimaksud dengan penilaian otentik Bapak Ibu yaitu sebuah penilaian yang dilakukan di dalam pembelajaran di mana penilaian tersebut dilaksanakan dengan dilaksanakan sesuai dengan kehidupan yang nyata atau dalam bentuk yang permainan yang sebenarnya. Ya, di sini yang menyerupai yang penilaian yang dilakukan dengan bentuk permainan yang sebenarnya, kemudian dilakukan dengan aktivitas nyata dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu, itu ditunjukkan dengan gambar B, yaitu dengan melakukan aktivitas sepak bola. Itu yang dimaksud dengan penilaian otentik. Jadi yang dimaksud otentik itu
nyata Bapak Ibu, nyata diterapkan dalam bentuk permainan atau dalam kehidupan yang sesungguhnya. Nah, kenapa gambar B tidak termasuk ke dalam penilaian otentik Bapak Ibu? Nah, itu tentunya saya yakin Bapak Ibu gambar A ini, mohon maaf gambar A ini seringkali mungkin Bapak Ibu dilaksanakan di dalam Bapak Ibu melakukan penilaian pembelajaran, baik itu materi sepak bola ataupun materi bola voli ataupun basket dan materi yang lainnya. Nah, kita seringkali melakukan penilaiannya, contoh dalam pola voli bisa dilakukan dengan passing bawah misalkan selama 1 menit, minimal pantulannya misalkan 20 atau 10. Atau misalkan sepak bola ini dicontohkan dengan keterampilan gerak dasar mendribling bola. Tetapi menurut penilaian otentik Bapak Ibu, nah yang dribbling bola ini belum dikatakan, belum masuk ke dalam penilaian otentik. Nah, kenapa? Karena gini Bapak Ibu, ketika di dalam pengambilan nilai, anak ini nilainya baik, bagus. Misalkan pada saat tes mendribbling bola, anak tersebut nilainya 80 atau 90. Tetapi ketika anak tersebut ya, bermain sepak bola, ya, atau gerakan-gerakan keterampilan gerak dasar dribbling ini diterapkan di dalam permainan sebenarnya, nah, anak ini tidak bisa melakukan gerakan tersebut secara maksimal atau secara kalau misalkan nilai di dalam permainan sebenarnya, anak ini tidak mendapatkan nilai yang baik juga. Artinya yang dimaksud dengan otentik itu Bapak Ibu yang dipelajari misalkan dribbling, ya, kemudian diterapkan di dalam permainan sepak bola, anak bisa merasakan gerak dasar tersebut di dalam bentuk permainan yang sebenarnya. Di mana di dalam permainan tersebut Bapak Ibu tentunya ketika bermain sepak bola, ketika anak dribbling, nah tentunya anak tersebut akan ada tekanan dari pihak lawan, akan ada misalkan teman-temannya yang meminta bola. Nah, kondisi-kondisi seperti ini Bapak Ibu yang tidak dialami ketika tes keterampilan gerak mendribling zigzag. Makanya untuk yang keterampilan gerak ini belum termasuk ke dalam penilaian otentik karena belum tidak dilaksanakan ke dalam bentuk permainan yang sebenarnya. Nah, untuk lebih untuk menguatkan pemahaman Bapak Ibu terkait asesmen otentik ini, Bapak Ibu, di modul 2.6 sudah disampaikan di sana. Bapak Ibu mungkin tinggal baca, tinggal pahami saja atau menguatkan pemahaman Bapak Ibu tentang penilaian otentik. Yang jelas Bapak Ibu intinya untuk penilaian otentik ini, penilaiannya dilakukan di dalam bentuk permainan yang sebenarnya, sehingga anak tersebut bisa mengalami secara nyata di dalam bentuk permainan yang sebenarnya. Demikian Bapak Ibu terkait penguatan gambar, terkait pendapat yang disampaikan baik dari Pak Angga ataupun Pak Hendra. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, nah, ini sudah dijawab di sini bahwa yang termasuk penilaian otentik yaitu melakukan aktivitas sepak bola atau bermain sepak bola. Nah, bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana Bapak Ibu melacak asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, dan pelibatan murid. Nah, terkait jawaban kedua pertanyaan ini, Bapak Ibu, di dalam penilaian otentik ada beberapa langkah yang harus dilakukan, Bapak Ibu. Pertama, di dalam Bapak Ibu menyusun rubrik penilaian otentik, satu, Bapak Ibu harus menentukan identifikasi tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Di mana untuk tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu harus disampaikan secara jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang dinilai. Dan dipastikan bahwa tujuan tersebut mencakup keterampilan, pengetahuan yang ingin diukur. Jadi, Bapak Ibu, ada beberapa langkah
untuk mendesain asesmen autentik. Yang pertama yaitu Bapak Ibu mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua yaitu Bapak Ibu menetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau disingkat dengan KKTP. Nah, di mana untuk KKTP ini Bapak Ibu tentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran. Kemudian kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, nanti saya tunjukkan contoh penilaian autentiknya. Ini hanya saya jelaskan secara singkat tentang langkah-langkah dalam mendesain asesmen autentik. Kemudian langkah yang ketiga Bapak Ibu, pilih aktivitas atau tugas autentik, di mana di dalam merancang aktivitas atau tugas yang akan dinilai Bapak Ibu yang akan dijadikan asesmen, situasinya harus nyata dalam konteks PJOK dan dipastikan bahwa tersebut melibatkan penggunaan keterampilan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini nanti saya contohkan di dalam nanti penilaian autentik yang sudah saya buat. Kemudian Bapak Ibu, langkah yang keempat, nanti Bapak Ibu di dalam langkah-langkah dalam menyusun penilaian autentik, yaitu dengan merancang rubrik penilaian. Nah, rubriknya nanti kalau Bapak Ibu sudah baca, untuk rubrik penilaian ini sebenarnya sudah ada di LMS. Nanti Bapak Ibu tinggal dipahami, tinggal dipelajari, kemudian pelajari saja. Kemudian langkah yang kelima, Bapak Ibu, yaitu dengan mengintegrasikan keterampilan dan pengetahuan. Untuk mengintegrasikan keterampilan dan pengetahuan, ini dipastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tapi asesmen juga harus mencakup pada pengukuran pengetahuan kompetensi yang terkait. Dan integrasikan antara keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Kemudian langkah yang keenam, Bapak Ibu, memberikan kesempatan kreativitas dan keberagaman. Dan yang ketujuh, langkah-langkah yang asesmen autentik yang ketujuh yaitu lakukan uji coba, di mana sebelum pelaksanaan resmi, uji coba asesmen dengan sekelompok peserta didik. Jadi sebelum asesmen ini dilaksanakan, anak-anak diarahkan untuk mencoba dulu terkait asesmen yang akan dilaksanakan. Kemudian yang ke-8, dapatkan umpan balik. Nah, umpan balik ini tentunya untuk menguatkan asesmen yang dilakukan atau yang diterapkan oleh kita. Kemudian yang ke-9, langkah dalam membuat asesmen autentik adanya revisi dan peningkatan. Artinya asesmen yang sudah dipelajari silakan direvisi apakah ada kekurangan atau ada hal-hal yang perlu ditambahkan, dan tujuannya tentunya untuk meningkatkan asesmen yang sudah kita lakukan. Dan terakhir, refleksi Bapak Ibu di dalam langkah membuat asesmen autentik ini, bahwa refleksi ini yaitu dilakukan dengan mengevaluasi atau mempertimbangkan apa saja yang sudah berhasil dan apa saja yang perlu ditingkatkan. Demikian Bapak Ibu terkait langkah-langkah dalam membuat asesmen autentik. Nah, jika kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, dan ada yang peserta didik yang disabilitas. Nah, seperti apa asesmen autentik rubrik yang dibuat? Bapak Ibu sampai sini terkait asesmen autentik, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Ini supaya lebih jelas, mencontohkan punya saya terlebih dahulu. Bentar, Bapak Ibu. Mana? Apakah ada yang tidak ditanyakan Bapak Ibu terkait asesmen autentik? Silahkan. Salah.
Nah, nah, ini Bapak Ibu contoh asesmen otentik yang sudah saya buat. Ini contoh punya saya. Nah, di mana langkah-langkah dalam membuat asesmen otentik Bapak Ibu. Pertama, tadi sudah saya sampaikan bahwa langkah yang pertama yaitu Bapak Ibu harus menentukan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Nah, ini contoh tujuan pembelajaran yang punya saya. Di sini untuk yang punya saya tujuan pembelajarannya misalkan peserta didik dapat memahami dan menerapkan penghalusan keterampilan gerak dalam permainan bola voli untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan prinsip-prinsip dasar dalam permainan bola voli termasuk keterampilan gerak servis, passing, dan smash. Nah, ini langkah pertama menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian langkah kedua di dalam membuat asesmen otentik yaitu membuat KKTP Bapak Ibu atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, untuk mengukur KKT, tujuan pembelajaran memahami menerapkan dasar, ini ada 3 kalau punya saya. Dari tujuan ini, Bapak Ibu, diuraikan kembali KKTP-nya atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran diuraikan. Nah, dari tujuan ini, dari tujuan pembelajaran ini, Bapak Ibu, kalau punya saya diuraikan ada 3 kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dan menjelaskan keterampilan bermain bola voli. Kemudian yang keduanya, ada prinsip-prinsip dasar dan pola penyerangan dalam permainan bola voli. Kemudian peserta didik dapat mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip dasar dalam pola pertahanan dalam permainan bola voli. Kemudian langkah yang ketiga, Bapak Ibu, nah setelah membuat KKTP, yaitu dengan membentuk aktivitasnya, membuat bentuk aktivitasnya. Nah, yang punya saya di dalam peserta didik akan berpartisipasi dalam sebuah pertandingan bola voli di mana peserta didik membentuk tim untuk mengikuti sebuah turnamen mini. Nah, karena asesmen otentik ini Bapak Ibu harus diterapkan dalam bentuk permainan yang sebenarnya, yang sederhana atau yang dimodifikasi. Nah, di dalam bentuk aktivitasnya setelah saya membuat KKTP yaitu penilaian dilakukan dalam bentuk aktivitas yaitu bermain bola voli dalam bentuk sebuah turnamen mini. Kemudian di sini di dalam pelibatan peserta didiknya Bapak Ibu, setiap tim peserta didik bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan strategi permainan selama pertandingan, mengaplikasikan teknik keterampilan gerak dalam situasi yang nyata dalam permainan. Nah, jadi seluruh peserta didik Bapak Ibu di dalam asesmen ini dilibatkan untuk merancang baik itu strateginya, kemudian pola permainannya sehingga nanti bisa diterapkan di dalam permainan yang sebenarnya. Kemudian setelah pelibatan peserta didik, tahapan yang kelima yaitu membuat rubrik asesmen. Nah, untuk rubrik asesmennya Bapak Ibu ini pertama ada domain, kemudian di sini untuk penilaiannya nilai level 1 yaitu awal berkembang, level 2 berkembang, level 3 layak, level 4 cakap, dan level 5 mahir. Jadi untuk penilaiannya Bapak Ibu untuk rubrik penilaiannya ada penilaian 1 sampai 5 di mana ada awal berkembang, ada berkembang, layak, cakap, dan mahir. Nah, ini rubrik-rubrik ininya mungkin tidak perlu saya jelaskan. Saya rasa seperti itu Bapak Ibu, ini contoh penilaian otentik yang punya saya. Sebenarnya di modul itu sudah ada Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu tinggal menguatkan saja.
Baik, saya lanjutkan lagi ke moderasi, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk aktivitas selanjutnya, ini ada diskusi kelompok. Bagaimana pendapat Bapak Ibu setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio, kemudian jadi Bapak Ibu, untuk langkah selanjutnya, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan berdiskusi membuat asesmen otentik. Langkah-langkahnya Bapak Ibu bisa lihat di modul 2.6 di slide 3 kalau nggak salah, di elaborasi isi slide ketiga. Di sana sudah ada rubrik tentang asesmen otentik. Nanti Bapak Ibu silakan bisa meniru rubrik asesmen yang sudah ada di LMS. Nah, di dalam membuat diskusi kelompok, Bapak Ibu, di dalam membuat asesmen otentik ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok A nanti akan membuat rubrik penilaian diri atau untuk siswa. Kemudian kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman. Kemudian kelompok C membuat rubrik observasi guru. Nah, adapun waktu mengerjakan diskusi yaitu selama 30 menit. Kemudian media untuk mengerjakan dibebaskan, bisa menggunakan Word, PPT, atau lainnya selama nanti bisa dipresentasikan. Nah, demikian Bapak Ibu petunjuk untuk diskusi malam ini. Jadi nanti saya bagi Bapak Ibu menjadi 3 kelompok. Nanti seperti biasa ketika sudah ada board untuk Bapak Ibu masuk ke kelompok masing-masing, Bapak Ibu bisa menuju ke boardnya masing-masing. Nah, terkait diskusi malam ini Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada 3 kelompok, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Gimana Bapak Ibu? Cukup jelas atau perlu saya ulangi lagi terkait penilaian otentik? Halo Bapak Ibu, masih mendengar suara saya? Iya, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas? Jelas. Jelas. Jelas? Oke, siap. Kalau sudah jelas, saya arahkan nanti Bapak Ibu ke breakout Bapak Ibu. Nanti silakan didiskusikan sesuai kelompoknya masing-masing. Nanti breakout 1, berarti nanti itu kelompok A akan membuat rubrik penilaian diri, yaitu siswa. Kemudian kelompok atau breakout 2, yaitu nanti kelompok B dengan membuat rubrik penilaian oleh teman. Kemudian breakout 3, kelompok C membuat rubrik observasi guru. Saya buat breakout terlebih dahulu, jumlah kelompok 3. Waktunya 30. Oke.
dengan ikan cana maru milikku guys. Wah, siapa takut jadi ini langsung saja ikan cana milik si kucing aku cemplungkan ke akuarium. Kita lihat apakah ikan cana maru mau bertarung dengan ikan cana libatan. Awas aja Cil, nanti kalau mati jangan nangis ya. Di sini ikan cana maru sudah mulai mendekati.
Ah, iya. Let's go dong. Wes. Kartisan di kartis. Sana enggak? Di sana. Oh iya, Mas. Pulpen ini ragu. Walah iya. Ben. Sini satu. Pulpen. 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 Enggak ini pivit. Oh, fluid. Mas, kan. Kan pikirin ini pulpen. Di. Pulpen nih. Iya, Mas. 10.000. Kembali nih. 40. 10.000, Pak. Masuk aja nggak apa, Pak? Iya. Siap. Langsung madepin ke sini nggak apa. Ya, Pak. Nah. Loh, 10. Oh iya. Masuk aja, Pak. Masukin situ aja nggak apa. Ini mau masuk juga. Masuk ganggun nih. Ngomong urung. Wes. Pak, masuk iki. Heeh. Iya iki mau masuk juga. Belok kiri. Yang lebih lebarnya masjid. Nggak kejauhan dari sini. Bisa. Teman metunya nggak boleh akses metunya cepet. Oh iya wes. Cepet anak itu ya. Oh. Heeh. Kene nggak apa-apa. Tinggal kiri nggak apa-apa. Nggak apa-apa ngiri ya. Orang. Telak mah. Iya. Jawa kan nggak ngerti ya. Asli. Kemarin kan beres kan? Nggak nganu gas. Itu kan mau? Iya. Ya wes kepan itu wes. Mundur titik. Mundur titik. Terus. Hop. Ya.
Baik, Bapak Ibu sudah diskusinya? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke agenda yang selanjutnya yaitu presentasi kelompok, Bapak Ibu. Silakan mau kelompok mana dulu yang mau menyampaikan? Kelompok A, B, atau C? Atau sesuai urutan kelompok A dulu, B, kemudian C terakhir? Kelompok A sudah siap belum? Kelompok A. Silakan kelompok mana dulu, Pak? Bu? Kelompok 1 dulu, Pak, yang bisa, Pak. Oke, silakan. Kelompok 1 silakan bisa disampaikan hasil diskusinya. Kelompok 1 kelompoknya Pak Sony ya kalau nggak salah. Ya, Pak. Pak Angga, Pak. Oke. Yang mempersiapkan. Ya silakan Oke. Pak. Ya silakan Oke. Pak Angga. Pak Sony. Rekod 1 ya, Waktu. Ya, Pak. Pak Angga. Nah ini Pak Angga. Siap. Gimana, Pak? Pak Angga kelompok 1 ya. Ya, Pak. Silakan pertama menyampaikan hasil diskusinya ya. Ya Pak. Oke, silakan. Mulai ya Pak Angga. Nggak bisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Taswa, kami dari kelompok tadi rekod 1 ya, kelompok 1 yang beranggotakan Pak Sony Orbeta, kemudian Pak Heri atau Pak Samsul Heri dan Pak Angga Susilo dan saya sendiri Ahmad Alfian. Di sini kami akan menyampaikan hasil daripada diskusi kelompok kami, di mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Angga Susilo. Waktu dan tempat, saya persilakan. Ayo tampilin Pak Angga. Kak mana nampilin ya? Ini ada yang nampilin Mas Yan kayaknya. Pak Angga, lupa saya masih share screen. Siapa? Oke, silakan Pak Angga sudah. Siap. Izin Pak menyampaikan berikut adalah rubrik penilaian dari kelompok kami. Rubrik penilaian tentang penilaian diri dan siswa Pak ya. Kelompok kita Pak Pian ya. Ya Pak. Saya langsung ke rubriknya. Di sini ada domainnya. Ada keterampilan gerak dribbling. Terus ada awal berkembang. Peserta didik berada di level 1. Dan proses belajar ke level 2. Berkembang, peserta didik menguasai level 1 sampai 2 dan proses belajar ke level 3
Terus ada layak, peserta didik menguasai layak level 1 sampai 3 dan proses belajar ke level 4. Lalu ada cakap, peserta didik menguasai level 1 sampai 4 dan proses belajar ke level 5. Yang terakhir, mahir, peserta didik menguasai level 1 sampai dengan 5. Dalam level 1 di dalam domainnya yang pertama adalah keterampilan gerak dribbling. Level kesulitan menjalankan teknik dribbling secara terus-menerus dan sering kehilangan kendali bola. Level 2 menunjukkan peningkatan dalam menjalankan teknik dribbling namun masih terjadi kehilangan kendali sesekali. Level 3 dapat menjalankan teknik dribbling dengan baik dan konsisten dengan sedikit kehilangan kendali. Level 4 menunjukkan keterampilan yang baik dan konsisten dalam menjalankan teknik. Level 5 mampu menjalankan teknik dribbling dengan sempurna dan konsisten. Di domain selanjutnya ada keterampilan gerak passing. Yang pertama, sulit memberikan bola kepada rekan tim atau sering mengarah ke arah yang salah. Yang kedua, level 2 menunjukkan kemajuan dalam memberikan bola kepada rekan tim, tetapi masih terjadi kesalahan dalam arah dan kecepatan. Yang level ketiga, mampu memberikan bola secara akurat dan tepat kepada rekan tim dengan sedikit kesalahan dalam kecepatan atau arah. Yang ke level 4, memberikan bola dengan akurat, cepat, dan tepat sasaran kepada rekan tim. Yang level 5, di domain passing, memberikan bola dengan akurat, cepat, dan tepat sasaran dan konsistensi luar biasa kepada rekan tim. Yang domain selanjutnya akurasi shooting. Kesulitan di level 1, kesulitan mengarahkan bola ke arah gawang dan sering meleset. Di level 2 mampu mengarahkan bola dengan benar tetapi masih kurang konsisten dalam akurasi. Di level 3 dapat mengarahkan bola dengan baik dan konsisten dengan sedikit kesalahan akurasi. Di level keempat, akurat dan konsisten dalam menembak dengan berbagai teknik. Di level kelima, menembak dengan akurat tinggi dan konsisten luar biasa di bawah tekanan. Di domain selanjutnya yaitu domain pengetahuan tentang posisi dan peran. Di di level 1 memiliki pemahaman dasar tentang posisi dan peran, tetapi sering kali bingung. Di level 2 mampu mengidentifikasi posisi dan peran, tetapi mungkin perlu peningkatan dalam menguasai peran tertentu. Di level 3 memahami posisi dan peran dalam tim, mampu beradaptasi dengan berbagai peran. Lalu ada menguasai peran tertentu dengan baik dan dapat berfungsi secara efektif dalam posisi tersebut. Di level 5, pemahaman komprehensif tentang semua posisi, dapat mengisi berbagai peran dengan keunggulan. Dan domain yang terakhir yang ingin saya sampaikan yaitu domain tentang kemampuan berkolaborasi. Di level 1, jarang berkomunikasi dan bekerja sama dengan rekan tim. Di level kedua, kadang-kadang berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan tim namun kurang terlihat. Di level 3, secara aktif berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan tim terlibat dalam keputusan kelompok. Di level 5, berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dengan rekan tim, memberikan kontribusi positif untuk keberhasilan tim. Dan di level 5, memimpin dan mendukung rekan tim, memberikan kontribusi positif untuk keberhasilan tim. Demikian rubrik yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Angga. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Barangkali dari rekan-rekan ada yang ingin menambahkan atau mengoreksi daripada hasil kerja kelompok kami persilahkan. Cukup Pak, cukup. Cukup. Cukup katanya Pak. Iya. Cukup. Mohon izin Pak Taswa. Ya kalau tidak ada yang bertanya cukup Pak.
Ada nggak dari rekan-rekan? Cukup Kalau ya, Pak tidak ada ya. yang bertanya, Pak, cukup ya. Oke. Pak Beni. Cukup Pak, cukup Pak. Oke, baik. Nah, itulah hasil presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Gimana Pak Angga? Resen. Oke, lanjut kelompok 2 Pak. Breakout 2, silahkan. Oke Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami di sini dari kelompok 2. Kami beranggotakan ada 4 orang. Yang pertama adalah Pak Suratman, yang kedua adalah saya sendiri, Beni. Yang ketiga adalah Bu Lia, yang keempat ada Pak Wendy. Di sini untuk pembaca ada Bu Lia, tempat dan waktu kami persilahkan. Monggo Bu Lia. Ya Pak Beni, rekan-rekan semua, ntar. Bentar. Klik Oppo, Pak. Ntar Pak, belum ketemu untuk menampilkan. Nah, itu di bawah, paling bawah, Bu. Ada gambar tangan. Nah, di sampingnya itu kan ada tangan dan panah ke atas, Bu. Iya. Diklik. Oh ya. Klik, kemudian di sana kan ada, nah, udah tuh muncul, Bu. Ya, Pak. Masih Terus. loading. Nah, itu udah kelihatan, Bu. Tinggal digerakkan ke bawah, ke atas. Mana, Pak? Udah, Bu Lia. Sekarang menuju ke yang akan ditampilkan aja, Word-nya. Word. Nah, buka Word-nya aja, Bu Lia. Bu Lia nanti tinggal turun naik. Nah, udah itu udah naik turun, udah. Ya. Ada. Sebelumnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Beni dan rekan-rekan sekalian. Mohon izin ya Pak Taswa. Di sini saya ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok 2 tentang membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola, yaitu rubrik penilaian oleh teman. Nah, di sini ada kriteria, terus ada penilaian itu ada sangat baik, cukup, dan perlu perbaikan. Di dalam kriteria itu ada teknik, ada kekuatan, kecepatan, akurasi, kerjasama tim,
pengambilan keputusan. Nah, di dalam teknik, jika ingin mendapatkan nilai yang sangat baik, yaitu gerakan sangat baik, lancar, dan akurat. Jika nilainya baik, gerakan cukup, gerakan teknik cukup baik, ada beberapa kesalahan kecil. Jika gerakan cukup, maka gerakan teknik masih banyak kesalahan atau kurang lancar. Jika perlu perbaikan, gerakan teknik sangat buruk, banyak kesalahan yang fatal. Selanjutnya, kekuatan. Kekuatan fisik sangat baik, mampu melakukan gerakan dengan kuat dan tahan lama. Jika baik, kekuatan fisik cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan. Kekuatan fisik kurang, gerakan terlihat lemah. Jika perlu perbaikan, kekuatan fisik sangat kurang, kesulitan melakukan gerakan. Selanjutnya, kecepatan. Jika ingin mendapatkan nilai sangat baik, gerakan sangat cepat dan lincah. Gerakan cukup cepat namun masih bisa ditingkatkan. Gerakan lambat dan kurang lincah. Jika perlu perbaikan, gerakan sangat lambat dan kaku. Akurasi. Akurasi sangat tinggi, jarang terjadi kesalahan. Akurasi cukup tinggi, namun masih ada beberapa kesalahan. Akurasi rendah, sering terjadi kesalahan. Akurasi sangat rendah, hampir semua gerakan tidak tepat sasaran. Teknik kerjasama tim. Jika ingin mendapatkan nilai baik, sangat baik, selalu bekerja sama dengan baik, memperbaiki dukungan kepada teman. Cukup baik dalam kerjasama, namun terkadang kurang efektif. Kurang efektif dalam bekerja sama, namun sering bermain sendiri. Tidak bekerja sama dengan baik, mengganggu permainan tim. Terakhir, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sangat baik, cepat, dan tepat. Pengambilan keputusan cukup baik, namun terkadang ragu-ragu. Pengambilan keputusan kurang baik, sering salah mengambil keputusan. Terakhir, pengambilan keputusan sangat buruk, sering membuat kesalahan fatal. Nah, di sini juga ada cara penggunaan rubrik. Tentukan materi yang akan dinilai. Misalnya, setelah melakukan latihan passing, siswa akan saling menilai teknik passing teman mereka. Lalu bagikan rubrik, setiap siswa mendapatkan salinan rubrik. Amati kinerja teman. Setelah aktivitas siswa mengamati kinerja teman, mereka berdasarkan kriteria yang ada di rubrik. Lalu beri skor setelah selesai. Siswa memberikan skor pada setiap kriteria untuk setiap teman. Berikan umpan balik. Selain memberikan skor, siswa juga menuliskan komentar atau saran untuk perbaikan. Lalu sesuaikan rubrik. Rubrik dapat disesuaikan dengan materi yang sedang dipelajari dan tingkat usia siswa. Dapat didiskusikan hasil penilaian. Setelah selesai, guru dapat memfasilitasi diskusi kelas untuk membahas hasil penilaian dan memberikan umpan balik. Gunakan rubrik secara berkala. Rubrik dapat digunakan secara berkala untuk memantau perkembangan kemampuan siswa. Dapat melibatkan siswa dalam pembuatan rubrik. Melibatkan siswa dalam membuat rubrik dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang kriteria penilaian. Adapun manfaat rubrik penilaian oleh teman dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memberikan umpan balik. Siswa belajar untuk memberikan penilaian yang objektif dan konstruktif. Meningkatkan rasa tanggung jawab. Siswa merasa lebih tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri dan teman-teman. Memperkuat kerjasama tim.
Siswa belajar untuk bekerja sama dan saling mendukung. Meningkatkan motivasi belajar. Siswa menjadi lebih termotivasi untuk memperbaiki kinerja mereka. Nah, adapun contoh lain yang bisa disesuaikan, misal pada materi dribbling, bisa ditambahkan kriteria seperti kontrol bola dan kelincahan. Pada materi shooting, bisa menambahkan kriteria seperti kekuatan tendangan dan akurasi tembakan. Pada pertandingan mini bisa ditambahkan kriteria seperti strategi permainan dan sportivitas. Terima kasih. Ini yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan diskusi dari kelompok kami. Mungkin kawan di sini ada yang mau menambahkan atau mau bertanya, monggo dipersilakan. Cukup Bapak Ibu. Cukup. Cukup. Lanjut kelompok 3 Pak ya. Oke, demikianlah Kelompok pembacaan 3 dari kelompok kami. Kurang lebihnya terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 3 silakan Pak Aji ya. Iya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi rubrik observasi guru, yang mana kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Sukusno Pamungkas, Hendra Oktaviandi, Bapak Marcel, dan Bapak Aji, yang mana materi dari kelompok 3 yang akan disampaikan oleh Bapak Aji. Jadi untuk rubriknya disampaikan oleh Bapak Aji. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Oke, Assalamualaikum. Terima kasih Pak Sukirno atas tempat dan waktunya. Oke, yang pertama di sini tujuan pembelajaran peserta didik menghaluskan keterampilan gerak spesifik bermain sepak bola dalam keterampilan gerak, menendang, mengoper, dan syuting. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar sepak bola. A. Peserta didik menjelaskan dan mempraktekkan prinsip-prinsip dasar keterampilan bermain sepak bola. B. Peserta didik memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar pola menyerang dalam bermain sepak bola. Aktivitas atau tugas peserta didik akan berpartisipasi dalam sebuah pertandingan sepak bola di mana peserta didik membentuk tim untuk mengikuti sebuah turnamen sepak bola mini. Untuk rubrik penilaian, yang pertama itu keterampilan gerak menggiring. Yang level pertama itu kesulitan menjelaskan teknik menggiring secara terus-menerus dan sering kehilangan. Terus level keduanya menunjukkan peningkatan dalam menjalankan teknik menggiring, namun masih terjadi kehilangan kendali sesekali. Yang level ketiga dalam menjalankan teknik menggiring dengan baik dan konsisten dengan
sedikit kehilangan kendali. Level keempat, menunjukkan keterampilan yang baik dan konsisten dalam menjalankan teknik menggiring. Yang level kelima, mampu menjalankan teknik menggiring dengan sempurna dan konsisten, bahkan di bawah tekanan. Berikutnya, keterampilan gerak passing. Sulit memberikan bola kepada rekan tim, sering mengarah ke arah yang salah. Level keduanya menunjukkan kemajuan dalam memberikan bola kepada rekan tim, tetapi masih terjadi kesalahan dalam arah dan kecepatan. Level ketiga mampu memberikan bola secara akurat dan tepat kepada rekan tim dengan sedikit kesalahan dalam kecepatan atau arah. Level keempat, memberikan bola dengan akurat, cepat, dan tepat sasaran kepada rekan tim. Level kelima, memberikan bola dengan akurat, cepat, dan tepat sasaran dan konsisten luar biasa kepada rekan tim. Terus yang berikutnya, akurasi syuting, kesulitan mengarahkan bola ke arah gawang dan sering meleset. Level kedua, mampu mengarahkan bola dengan benar tapi masih kurang konsisten dalam akurasi. Level ketiga, dapat mengarahkan bola dengan baik dan konsisten dengan sedikit kesalahan akurasi. Level keempat, akurat dan konsisten dalam menembak dengan berbagai teknik. Level kelima, menembak dengan akurasi tinggi dan konsistensi luar biasa di bawah tekanan. Intervalnya, skornya seperti ini. Mahir itu 91 sampai 100, cakap itu 81 sampai 90, layak itu 71 sampai 80, berkembang itu 61 sampai 70, awal berkembang itu 51 sampai 60. Kreativitas dan keragaman memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keragaman dalam menyelesaikan tugas. Umpan balik. Setelah pertandingan, guru memberikan umpan balik kepada setiap tim berdasarkan penilaian rubrik. Umpan balik melibatkan poin-poin yang dapat diperbaiki serta poin-poin positif yang dapat diperkuat. Revisi dan peningkatan berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik, lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan aktivitasnya di masa depan. Refleksi setelah aktivitas, siswa dapat diajak untuk merefleksikan performa mereka mengenai apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan. Mungkin itu saja penyajian materi pada malam hari ini. Saya kembalikan ke Pak Sukrisno. Baik, Pak Haji, terima kasih untuk penyampaian materinya. Untuk Bapak Ibu, untuk diskusi dari kelompok 3, boleh silakan untuk bertanya atau menguatkan dari kelompok 3. Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya? Atau yang menguatkan? Cukup kayaknya, Pak. Cukup, Pak. Baik, kalau cukup nggak ada yang ditanyakan, untuk diskusi dari kelompok 3 cukup, presentasinya cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan aplaus untuk kelompok 3, Bapak Ibu yang masih standby. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu dari masing-masing kelompok yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Mengingat waktu saya hanya review singkat saja, Bapak Ibu, sebenarnya masih, kalau dilihat dari moderasi masih ada beberapa
tugas yang harus dikerjakan, tetapi saya review singkat saja terkait asesmen yang dibuat Bapak Ibu. Nah, untuk asesmen otentik Bapak Ibu, tadi dari beberapa kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya terkait rubrik asesmen otentik. Ada beberapa kelompok yang sudah lengkap semua, mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian asesmennya, dan segala macam. Tapi ada beberapa kelompok yang mungkin perlu ditambahkan kembali bagian-bagian atau langkah-langkahnya di dalam rubrik asesmennya. Bapak Ibu, saya menampilkan contoh rubrik asesmen yang ada di dalam modul terkait rubrik asesmen otentik, di mana asesmen otentik ini, Bapak Ibu, ini akan menjadi salah satu rubrik penilaian yang harus Bapak Ibu terapkan di dalam aksi nyata yang nanti Bapak Ibu buat. Nah, ini Bapak Ibu contoh rubrik asesmen. Rubriknya seperti ini Bapak Ibu. Ditulis nama kelasnya, kemudian semester berapa, kemudian setelah ditulis seperti itu, kemudian tujuan pembelajarannya apa. Kalau misalkan tujuan pembelajaran di awal misalkan di dalam RPPO ini misalkan seperti ini, silakan nanti tinggal di copy paste aja di dalam rubrik asesmennya. Jadi untuk penulisan tujuan pembelajaran Bapak Ibu, rubrik asesmen ini nanti Bapak Ibu tuangkan ke dalam modul ajar atau RPP, di mana di dalam rubrik asesmen ini Bapak Ibu tidak hanya menuliskan kriteria asesmen saja, tetapi tujuan pembelajarannya harus disampaikan juga, harus dituliskan juga di dalam rubriknya. Kemudian petunjuk asesmennya silahkan disampaikan juga secara jelas, kemudian kriteria asesmennya disampaikan secara jelas juga. Nah, Bapak Ibu, ada yang lebih lengkap lagi untuk rubrik asesmen ini di kolom, Nah, Bapak Ibu, ini contoh desain asesmen otentik yang lebih lengkap lagi. Ini contohnya untuk materi bola basket. Nah, di dalam rubrik asesmen otentik seperti yang contoh yang pertama, Bapak Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajarannya, silakan tujuan pembelajarannya disampaikan, kemudian kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya dituliskan juga, kemudian aktivitas atau tugasnya disampaikan juga di dalam rubrik asesmen otentiknya, kemudian rubrik penilaiannya disampaikan juga. Nah, ini rubrik asesmen seperti tadi sudah disampaikan, cuma tadi ada beberapa kelompok yang hanya menyampaikan rubrik penilaiannya saja. Nah, tujuan pembelajaran, kemudian kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya, kemudian aktivitas tugasnya tidak disampaikan. Nah, nanti untuk kedepannya Bapak Ibu, karena nanti berikut ini ada aksi nyata, ada 2 aksi nyata, satu membuat modul ajar, yang kedua nanti membuat video pembelajaran. Di dalam nanti mau baik itu modul ajar ataupun membuat video pembelajaran, tentunya asesmen otentik ini digunakan. Jangan lupa dituliskan di dalam modul ajarnya asesmen otentiknya dengan langkah-langkah tujuan pembelajaran, kemudian kedua kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran disilakan dituliskan berapa, beraktivitasnya apa, dan rubrik penilaiannya dibuat seperti ini Bapak Ibu. Ada awal berkembang, layak, cakap, dan mahir. Nah, terakhir nanti kreativitas silahkan disampaikan juga, umpan balik di dalam penilaiannya seperti apa, kemudian revisi dan peningkatan seperti apa, dan terakhir refleksi seperti apa. Nah, maksud saya Bapak Ibu, diskusi pada malam hari ini, acuannya dari sini Bapak Ibu, dari modul 2.6 di elaborasi isi, kemudian di slide ketiga ini sudah ada contoh asesmen otentik yang sudah lengkap Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal meniru saja. Kalau di sini contohnya bola basket, nah nanti untuk aksi nyata bisa diganti misalkan dengan bola voli, bola kasih, atau yang lain sebagainya. Demikian Bapak Ibu review singkat yang terkait asesmen otentik. Untuk lebih jelasnya terkait asesmen otentik ini, Bapak Ibu bisa mempelajari secara mandiri di modul 2.6
Ada beberapa bagian yang jelas, yang contohnya ada di elaborasi isi pada slide ketiga. Demikian Bapak Ibu terkait penyampaian asesmen otentik pada malam hari ini. Sampai sini apakah ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Cukup, Pak. Oke, Cukup, Pak. Oke, kayaknya sudah lelah juga Bapak Ibu. Nah, kalau cukup Bapak Ibu, mengingat kita sudah lewat waktu, ya kita akhiri dulu untuk kegiatan tatap maya pada malam hari ini. Ini sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, ini ada asesmen dapat membantu pembelajaran anak, kemudian asesmen merupakan pelibatan murid dalam asesmen. Jadi ada dua pesan kunci. Oh, putus-putus suaranya, mohon maaf Bapak Ibu. Ada dua pesan kunci, yaitu pertama, asesmen dapat membantu pembelajaran anak, yang kedua, murid harus dilibatkan dalam asesmen pembelajaran. Demikian Bapak Ibu kata kunci pada malam hari ini. Kemudian di sini ada sebenarnya ada tujuan akhir sesi. Tujuan akhir sesi diharapkan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan tatap maya pada malam hari ini, Bapak Ibu dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, Bapak Ibu diharapkan dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubriknya. Yang ketiga, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Demikian Bapak Ibu, tatap maya pada malam hari ini dengan membacakan tujuan akhir sesi pada malam hari ini, kemudian tatap maya pada malam hari ini saya akhiri. Untuk mengakhiri kegiatan tatap maya pada malam hari ini, Bapak Ibu silakan berdoa menurut agama masing-masing dengan berdoa dimulai. Berdoa diakhiri. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk kehadiran penuhnya Bapak Ibu pada malam hari ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu terkait langkah tahap selanjutnya, apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Izin Pak Taswa Sebelum mau ditutup. tanya.